Baiklah, yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi sifat, karakter, dan kepribadian manusia. Karakter merupakan bagian dari kepribadian. Kepribadian terdiri dari unsur sifat, sikap, dan karakter. Sifat merupakan ciri-ciri atau tingkah laku yang hampir ada atau yang telah melekat pada diri seseorang. Adapun karakter, dia mengandung pengertian yang lebih luas, yaitu terdiri dari sifat-sifat dan sikap. Karakter merupakan struktur batin manusia yang tampak pada tindakan tertentu atau sifat-sifat tertentu, baik itu terhadap tindakan kebaikan maupun pada tindakan keburukan. Kemudian kepribadian. Kepribadian adalah kumpulan dari sifat biologis dalam bentuk dorongan, kecenderungan, nurani, naluri, maupun terhadap rasa. Kata kunci dari kepribadian ini adalah sifat dan sikap. Di dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang membahas mengenai sifat, karakter, dan kepribadian manusia. Yang pertama, sifat suka membantah atau jadal, itu terdapat pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 54. Jadi, jadal ini sering diartikan sebagai membantah. Jadal juga memiliki arti yang sama dengan jidal, yaitu bertukar pikiran dengan cara bersaing untuk mengalahkan lawan. Jadi sifat jadal ini dibahas dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 54, yaitu Allah telah menjelaskan kepada manusia dengan berbagai perumpamaan tentang apa yang tidak mereka ketahui. Akan tetapi manusia itu masih banyak membantahnya. Jadi meski telah dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran, manusia itu tetap saja membantah, menentang apa-apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian adapun tafsirannya menurut beberapa penafsir. Yang pertama, menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, Allah telah menjelaskan terkait apa saja yang dibutuhkan manusia, baik itu dalam bentuk urusan agama maupun dalam urusan dunia. Jadi tujuan Allah untuk menjelaskan semua itu agar manusia memperoleh hidayah dan tidak lari dari jalan kebenaran. Kemudian pada kata wa kanal insanu aktsara syai'in jadalah, dia memiliki makna, meski telah dijelaskan dengan pemaparan yang lengkap, masih saja manusia itu menentang, mendebat, dan menolak kebatilan. Karena sifat menentang ini telah melekat pada diri manusia, kecuali kepada orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah untuk mengikuti jalan yang benar. Kemudian manusia yang banyak membantah ini biasanya memiliki kecenderungan hawa nafsu yang tinggi. Jadi mereka itu lebih tertarik untuk mengikuti keinginan mereka. Kemudian ada pun penafsiran lain, yaitu menurut pandangan Bapak Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, beliau menjelaskan bahwa Allah menjelaskan kepada manusia dengan cara mengulang-ulanginya sebanyak mungkin di dalam Al-Quran dengan bermacam perumpamaan, nasihat, dan peringatan. Tetapi manusia itu terus saja menolaknya, bahkan melecehkan dan membantah. Jadi manusia ini memang merupakan makhluk yang paling banyak membantah. Kemudian kata syai' pada ayat menunjukkan kepada manusia bahwa seharusnya manusia itu tidak boleh bersifat angkuh dan bersifat yang suka menolak atau membantah terhadap tuntunan dari Allah. Karena manusia itu merupakan makhluk Allah dari sekian banyaknya makhluk. Jadi manusia itu tidak ada bedanya dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Selanjutnya, katakan al-insanu aktsara syai'in jadalan, artinya membantah itu tidak hanya sifat yang dimiliki oleh manusia saja, namun juga sifat yang dimiliki oleh jin. Tetapi pada ayat ini, Bapak Quraisy Shihab tidak membandingkan antara manusia dengan jin. Namun,
di sini ayat ini ditujukan kepada manusia karena yang paling banyak membantah itu adalah manusia. Kemudian adapun penafsiran lainnya, yaitu menurut Buya Hamka, beliau berpendapat di dalam ayat Al-Quran itu sudah banyak berbagai macam perumpamaan, kiasan, perbandingan, dan semisal yang dikemukakan oleh Allah. Namun, manusia tidak menjadikannya sebagai cerminan untuk diri mereka sendiri. Bahkan Allah memaparkannya dengan perbandingan seekor lalat, seekor lebah, dan seekor nyamuk yang kecil. Tetapi manusia tetap saja tidak melihat diri mereka pada perbandingan tersebut. Jadi, dari penafsiran Wahbah Zuhaili, beliau menjelaskan bahwa berdebat itu memang merupakan tabiat manusia. Meski di dalam Al-Quran telah dijelaskan secara detail dengan perumpamaan-perumpamaan yang ada, serta dengan ilustrasi, tetapi manusia itu masih saja membantah, menentang, dan menolak kebenaran. Sifat membantah ini biasanya dipicu oleh hawa nafsu seseorang. Kemudian tidak jauh berbeda dengan penafsiran Wahbah Zuhaili, Buya Hamka juga berpendapat bahwa Allah telah memberikan perumpamaan-perumpamaan yang banyak kepada manusia dengan berbagai macam perumpamaan, bahkan diumpamakan dengan seekor lalat, seekor nyamuk, dan seekor lebah. Mereka masih saja tetap menentang, dan mereka tidak menjadikan semua itu sebagai pembelajaran bagi diri mereka sendiri. Kemudian sifat membantah ini biasanya dipicu oleh tipu daya iblis dan cenderung mengikuti hawa nafsu sendiri. Yang kedua adalah sifat mudah lupa dan lalai atau ghaflah. Terdapat pada Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Lupa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan lepas dari ingatan atau tidak dalam pikiran lagi. Jadi lupa itu adalah kondisi di mana seseorang tidak lagi mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kemudian lalai adalah kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajiban pekerjaan, dan lain sebagainya. Lalai juga diartikan sebagai lengah terhadap sesuatu. Jadi lupa dan lalai ini telah dibahas di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Yaitu Allah akan mengisi neraka dari kalangan jin dan manusia karena mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, dan mereka diberikan mata tetapi tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka diberikan telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Maksudnya di sini adalah manusia itu diberikan potensi untuk melihat, untuk memahami, untuk meneliti segala sesuatu yang ada, akan tetapi mereka tidak mempergunakan potensi tersebut. Kemudian manusia di sini diumpamakan dengan hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada itu, karena mereka merupakan orang-orang yang mudah lupa dan lalai. Adapun beberapa pandangan para mufassir yang menafsirkan Quran Surah Al-A'raf ayat 179 ini. Yang pertama, menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Munir, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah bahwa kebanyakan dari kalangan jin dan manusia mereka terjerumus ke dalam neraka akibat amal perbuatan mereka sendiri. Dan adapun sebagian dari kelompok lain yang melakukan amal perbuatan yang membuat mereka masuk ke dalam syurganya Allah. Faktor yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka adalah mereka tidak mempergunakan akalnya untuk memahami dan mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian mereka memiliki telinga, akan tetapi mereka tidak mendengarkan kepada ayat-ayat Allah dan mendengarkan
cerita-cerita Israiliyat. Itu semua disebabkan karena mereka berpaling dari Allah dan dari Rasul. Mereka itulah yang disifati dengan binatang ternak, karena mereka hanya mempergunakan pikiran mereka untuk memikirkan hal-hal duniawi saja, sedangkan hal-hal yang bersifat untuk akhirat mereka abaikan. Jadi mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak. Bahkan mereka telah menjerumuskan diri mereka ke dalam nerakanya Allah. Mereka itulah yang disebut orang-orang yang lalai karena mereka tidak mempergunakan perasaan dan pikiran mereka untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka tidak menggunakan penglihatan dan pendengaran mereka yang akan mengantarkan mereka ke dalam kebaikan. Kemudian, penafsiran Bapak Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah, beliau menafsirkan bahwasanya ayat ini merupakan penjelasan bagi orang-orang yang mengabaikan tuntunan Allah. Dan hati, mata, serta telinga mereka diumpamakan sama seperti hewan ternak. Itu karena manusia tidak mempergunakan hati, mata, dan akal mereka terhadap apa saja yang telah mereka lihat dan mereka dengar. Kata ghafilun terambil dari kata ghaflah yang berarti lalai. Lalai adalah kondisi di mana seseorang tidak menyadari atau tidak memanfaatkan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Allah. Ketika seseorang memiliki pengetahuan, memiliki petunjuk yang jelas, namun mereka tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka itulah yang berada dalam kerugian yang sangat besar. Orang yang lalai mungkin saja mereka mengetahui hakikat dari keimanan dan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Allah. Akan tetapi, mereka tidak menerapkan dan tidak mengamalkan prinsip tersebut dalam kehidupan mereka. Mereka itulah yang akan kehilangan kebahagiaan mereka dan kehilangan atau berpaling dari jalan kebenaran. Selanjutnya, menurut penafsiran Buya Hamka, beliau menafsirkan kata yafqahum di sini adalah berpikir dan paham. Artinya, seseorang yang mampu mempergunakan akal mereka tidak hanya untuk memahami sesuatu yang tampak saja, namun mereka mampu memahami sesuatu yang tersirat juga. Kemudian, mata dan telinga merupakan dua panca indera untuk menghubungkan kepada hati seseorang. Kebanyakan dari manusia tidak mempergunakan dua panca indera mereka untuk memahami keesaan Allah dan mencari kebenaran yang lebih mendalam. Manusia kebanyakan mempergunakan panca indera mereka hanya kepada kebutuhan fisik mereka saja atau kebutuhan duniawi, dan mereka mengabaikan kebutuhan spiritual mereka sehingga mereka lalai dalam petunjuk-petunjuk Allah. Jadi dari penafsiran Bapak Quraisy Shihab dan Buya Hamka terdapat perbedaan. Bapak Quraisy Shihab mengartikan ghaflah atau lalai sebagai kondisi di mana seseorang tidak menyadari dan tidak memanfaatkan potensi atau pengetahuan mereka untuk mencari kebenaran atau untuk memahami segala petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Allah. Sedangkan menurut Buya Hamka, lalai merupakan ketidakmampuan manusia untuk memanfaatkan panca indera mereka. Mereka hanya terfokus kepada kebutuhan fisik saja sehingga mereka mengabaikan kebutuhan spiritual mereka. Yang ketiga adalah zalim dan bodoh atau zulm dan jahul. Terdapat pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sifat zalim biasanya dilambangkan dengan kejam, tidak berperi kemanusiaan, suka melihat orang lain dalam keadaan menderita dan sengsara. Kemudian sifat zalim tersebut pada dasarnya merupakan sifat keji dan hina yang keberadaannya
di luar fitrahnya manusia, yang seharusnya menggunakan akal untuk melakukan segala kebaikan, malahan mereka mempergunakannya pada suatu kejahatan. Sedangkan bodoh artinya tidak lekas mengerti atau tidak memiliki ilmu. Dalam ranah psikologi, istilah bodoh diartikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Adapun pengertian lain dari bodoh adalah seseorang yang memiliki ilmu namun tidak diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bodoh ini tidak hanya sebatas tidak memiliki ilmu saja, namun bodoh juga dimiliki oleh seseorang yang memiliki ilmu namun tidak diamalkannya karena dia berpaling dari Allah. Yang seharusnya karena ilmu tersebut mereka berada pada jalan kebenaran, justru malah menjauhkan mereka dari jalannya Allah. Dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 72, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Namun semuanya menolak, khawatir tidak mampu memikulnya. Kemudian amanat tersebut dipikul oleh manusia, namun mereka zalim dan bodoh. Ada beberapa pandangan para mufasir mengenai surah Al-Ahzab ayat 72 ini. Yang pertama, dalam tafsir Al-Munir, menurut Wahba Az-Zuhaili, kata wahamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Yang dimaksudkan di sini adalah jenis manusia, karena kebanyakan dari manusia ini memiliki sifat zalim dan bodoh. Penjelasan ini menunjukkan bahwa kebanyakan manusia memiliki sifat zalim atau tidak adil dan bodoh, kurangnya ilmu pengetahuan. Sifat-sifat ini membuat manusia tidak menyadari bahwa betapa besarnya amanat yang telah mereka terima. Karena ketidaktahuan dan kurangnya ilmu yang mereka miliki, sehingga manusia cenderung tidak memahami sepenuhnya konsekuensi dari memikul amanat tersebut. Kemudian penafsiran selanjutnya dalam tafsir Al-Misbah, menurut Bapak Quraisy Shihab, Allah telah menyerahkan amanat itu kepada manusia, lalu mereka menerimanya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi untuk menunaikannya dengan baik. Allah tidak akan menyerahkan suatu amanat tersebut apabila manusia tidak sanggup memikulnya. Tujuan informasi ayat tentang penolakan langit, bumi, dan gunung-gunung adalah untuk menggambarkan betapa besarnya amanat tersebut, bukan untuk menggambarkan betapa kecil dan remehnya ciptaan Allah itu. Kata amanah pada ayat ini dalam arti hakiki, yaitu apa yang diserahkan kepada seseorang untuk dipelihara dan ditunaikan dengan cara yang baik, serta menghindari segala bentuk penyia-nyiaan, baik secara sengaja maupun karena lupa. Yang sengaja menyia-nyiakan itulah yang disebut dengan zuluman atau orang-orang yang zalim, dan yang sengaja lengah dan lupa itulah yang disebut dengan jahulan atau orang-orang yang bodoh. Selanjutnya, dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menafsirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan amanat kepada langit, lalu langit menolaknya. Kemudian Allah menawarkan lagi amanat tersebut kepada bumi, dan bumi juga menolaknya karena langit saja yang tinggi tidak dapat memikul amanat tersebut. Kemudian Allah menawarkan amanat tersebut kepada gunung-gunung yang menjadi pasak bumi, lalu gunung-gunung tersebut menolaknya. Barulah amanat tersebut dipikul oleh manusia. Setelah menyanggupinya, di ujung ayat dikatakan manusia amatlah zalim dan bodoh. Mereka zalim karena mereka tidak menjalankan amanat yang telah diberikan kepada mereka. Kemudian mereka terhitung bodoh karena mereka tidak mengetahui harga diri mereka, sehingga banyak di antara mereka yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dan banyak dari mereka yang menjadi orang-orang yang munafik. Jadi, dalam tafsir Al-Munir dan tafsir Al-Misbah ini sama-sama menjelaskan tentang beratnya tanggung jawab terhadap
amanat. Namun terdapat perbedaan dalam menafsirkan kata zalim dan bodoh. Menurut Wahb Az-Zuhaili, yang dimaksud zalim dan bodoh di sini adalah manusia yang menerima amanat namun tidak memiliki pengetahuan dan kurangnya ilmu serta dipengaruhi oleh emosi dan hawa nafsu. Di sini penekanannya adalah pada ketidakmampuan manusia untuk memahami sepenuhnya tentang beban tanggung jawab yang telah mereka pikul. Sedangkan menurut Bapak Quraisy Shihab, orang yang zalim adalah orang yang sengaja menyia-nyiakan amanat. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang sengaja lengah dan lupa akan amanat tersebut.